government is trying to reduce the timing to get the resident visa. In the last 10 years, make it easier. Yeah. Baku udah paulang nih nyong piano. Ini sorry ya kalau gue ngomongnya agak kaku gitu, soalnya tadi gue habis sepedaan dan lumayan dingin udara di luar. Jadi gimana jelasin ya, kalau udara dingin tuh buat bibir tuh jadi kaku gitu, jadi geraknya tuh berasa gitu, nggak terlalu fleksibel. Gue nggak bisa jelasin, kalian harus ngerasain sendiri. Anyway, di video kali ini gue mau cerita soal weekend kemarin. Jadi weekend kemarin itu gue dinner atau makan malam bareng sama beberapa teman. Tuh kan gue ngomong beberapa aja susah banget. Beberapa. Nah. Oh, kenapa gue cerita ini? Karena sepertinya video-video gue sebelumnya yang gue kayak ngobrol kayak gini tuh sepertinya gue buatnya nyaman dan ternyata jadi banyak isinya gitu. Jadi nggak sekedar ngobrol ngalor ngidul, tapi ternyata ada pesan bagus yang bisa kalian petik gitu. Dan ini gue nggak tahu, gue buat video ini yang itu belum diupload, jadi gue nggak tahu reaksi audience atau kalian kayak gimana. Tapi harapan gue sih pada suka ya. Makanya gue buat lagi nih yang ngobrol santai seperti ini. Iya, gue makan sama temen-temen gue. Nah itu ada beberapa temen gue yang memang sudah temenan sama gue. Ada beberapa yang temennya temen gue. Kemarin itu ada sekitar 6-7 orang. Dan dari negara yang berbeda, negara yang beda-beda. Gue orang Indonesia, terus ada 2 temen gue orang Indonesia juga. Terus ada orang Ekuador. Orang Ekuador ini kalau kalian dia adalah orang yang sama dengan yang muncul di video-video gue sebelumnya, yang gue di peternakan kerja bareng itu sama dia. Terus gue sempat ada video jalan-jalan di kota itu sama dia juga. Kemudian ada lagi orang Australia itu kalau kalian pernah ada di video gue juga yang makan pizza bareng. Iya pokoknya makan yang nongkrong lah, video nongkrong sama warlock. Itu dia. Dan di video makan makanan Indonesia yang di kantin tuh, yang banyak masakan Mandonya itu sama dia juga. Nah satu lagi yang orang Itali itu pernah muncul juga di video gua yang dimakan pizza itu gitu. Jadi bareng sama orang Australia ini bertiga kita, kalau kalian masih ingat. Nah terus ada 2 orang lagi orang Itali. Ya, ntar ya, ada polisi. Apa sih, gue canggung aja. Nah sebelum gue jelasin yang orang Itali, di belakang gue ini kalian lihat ada kereta. Nah karena gue harus naik kereta pulang, inilah kereta yang gue tunggu. Cuma kereta ini masih berangkat 11 menit lagi, jadi gue masih bisa santai sih. Jadi iya, jadi keretanya nggak langsung berangkat lagi gitu. Tapi kayaknya gue akan masuk aja ke dalam karena lebih enak gitu ya di dalam, dan suaranya harusnya juga lebih bagus. Ya, let's go. Oke, kita parkir ngasal aja sebenarnya, karena toh adalah halangin jalan juga nggak apa-apa. Toh juga udah malam gini seperti yang kalian bisa lihat, hampir pasti jarang ada penumpang gitu. Kita duduk di sini aja. Nah ya, jadi ada 2 orang lagi orang Itali, itu temennya si orang Itali ini yang ternyata mereka juga baru ketemuan. Kayaknya akan sangat menarik kalau di video ini gue bahas gimana caranya cari teman di Australia, yang mungkin bisa kalian tiru juga di negara-negara lain. Oke, ini dulu yang gue bahas. Apakah perlu punya teman di Australia? Buat gue, ini dari pengalaman pribadi gue ya, di tahun pertama gue tidak mau nambah teman. Jadi teman-teman yang udah ada ya udah, tapi gue nggak mau nambah lagi. Alasannya karena di tahun pertama gue fokus untuk saving money, untuk ngumpulin uang, nabung dan sebagainya. Nah, kalau gue punya banyak teman, itu akan ada banyak ajakan, dan ya mungkin 1-2 kali gue bisa tolak. Tapi karena gue orang yang nggak enakan, mungkin di ajakan ketiga gue bakalan iyain gitu. Yang pada saat itu gue
sering banget Uber Eats, DoorDash, ojek online gitu. Dan nongkrong 3-4 jam itu bisa gue pakai buat ojek online yang gue bisa dapet kira-kira 1 juta rupiah lah gitu. Jadi di tahun pertama karena fokus gue cari uang, ya itu gue nggak mau punya banyak teman, karena pada akhirnya gue malah akan nongkrong yang akan mengeluarkan duit gitu, bukan malah dapat duit gitu. Waktunya gue bisa pakai buat kerja. Nah, jadi buat gue perlu apa enggaknya itu balik ke kalian. Motivasi kalian apa untuk datang ke Australia? Kayak gue di tahun kedua ini sudah tidak terlalu muluk-muluk untuk cari uang. Tetap gue cari uang, ya, tetap kerja, tetap nabung, tapi tidak se-strict atau tidak seketat di tahun pertama. Jadi kalau sekarang ya kalau nambah temen ya udah ayo gitu, ya gue nggak masalah lah. Nah kalau sekarang gue nambah temen itu pusingnya itu lebih ke bagi waktunya sih. Maksudnya kalau di tahun kedua ini banyak ajakan-ajakan yang gue nggak bisa iyakan, bukan karena kayak tahun pertama gitu gue mikir keluar duit dan sebagainya, tapi lebih ke waktunya nggak ada gitu. Karena waktu gue tuh apalagi akhir-akhir ini tuh lagi cukup padat. Gue pakai buat olahraga, gue pakai buat konten, dan semuanya itu padat banget. Bikin gue nggak ada waktu, even weekend. Kemarin karena ya kebetulan itu makannya itu di apartemen gitu. Jadi ya udahlah, gue iyain aja. Itu kemarin makan pun gue masih sedikit curi-curi main HP tuh, kalau ada ide misalnya catat di HP gitu. But anyway, intinya balik lagi, kalian tujuannya apa ke Australia? Ya, kalau kalian merasa butuh, ya silakan. Biasanya student tuh biasanya butuh teman. Tapi ya itu tadi, kalian harus sadar bahwa punya teman mengeluarkan uang. Kalau kalian siap dengan konsekuensi itu, go ahead. Itu biasanya kalau orang-orang yang banyak duit ya tidak terlalu peduli gitu. Jadi making friends aja. Nah, ada juga orang-orang yang ya butuh companion gitu, tidak nyaman kalau sepi, ya mereka butuh teman gitu. Cuma saran gue ya dijaga aja gitu, karena Pak lumayan Pak kalau semua ajakan lu iyain, lu punya banyak teman, sekali keluar 500.000, ya lu keluar mulu 500 habis duit lu gitu. Tapi buat yang punya motivasi untuk menabung, ya gua rasa 1-2 teman cukup gitu. 1-2 teman itu buat ya just in case lah, emergency dan sebagainya gitu. Itu jadi perlu atau tidak relatif. Gunanya apa kalau punya teman? Tadi gue udah sempet bahas, buat yang kesepian ya tentu saja nemenin, jadi teman curhat dan sebagainya, itu kalian tahu lah. Nah kalau di sini ada guna lain punya teman. Kegunaan yang paling krusial yang akan kalian rasakan adalah informasi. Jadi kalian bisa bertukar informasi. Informasinya bisa soal pekerjaan, soal ya itu misalnya how to save money. Banyak, tapi biasanya bisa ya bertukar informasi soal pekerjaan, soal visa misalnya, tanya-tanya. Banyak kan yang punya plan setelah misalnya gue working holiday ya, atau teman-teman lain yang working holiday, setelahnya itu mau visa ini sampai permanent residence gitu. Nah itu informasinya bisa didapatkan dengan ngobrol. Itu jadi buat gue, kalau tujuan kalian save money ya punya teman seperlunya aja gitu. Punya teman seperlunya untuk hal-hal tadi, untuk hal darurat dan untuk bertukar informasi. Informasi juga bisa didapatkan dari ya join event atau komunitas. Nah ini nanti gue akan bahas lebih lanjut di part, gue udah kepikiran nih, gue mau bahas soal gimana caranya cari teman di sini, ya kan? Dan itu salah satu caranya gitu, ikut event, komunitas dan lain-lain. Oke, kita langsung lompat ke situ aja deh, langsung lompat gimana caranya sih cari teman di Australia. Sebelum ke yang tadi, yang event dan komunitas dan lain-lain, kita ke yang online dulu nih. Cara online yang bisa kalian lakukan adalah dengan terlibat di grup. Nah biasanya di Australia ini tuh ada grup-grup gitu, entah grup-grup kecil dari daerah atau grup besar. Misalnya student ya punya grup student sendiri, WHV punya grup WHV sendiri. Nah dari sini kalian bisa make friends. Sambil tunggu pengumumannya gue tutup deh gitu ya, biar
nggak terlalu berisik. Woi, kenceng kan gue nutup ngobrol. Itu soalnya kalau misalnya nggak lagi berhenti gini, itu ditutup tuh nggak seringan itu gitu. Nanti kalau gue ingat gue cobain gitu pas keretanya cuma mampir, dia agak berat gitu. Makanya tadi gue kaget kok ringan banget. Apa ya tadi? Tadi gue ngomong apa ya? Aduh, jangan sampai dia masuk sini, anjir masuk ke sini lagi dia. Nah, udah sono udah lu pergi lah, lu jauh-jauh, pergi jauh-jauh sana, jauh. Mau buat video. Soalnya gue nggak enak kan kalau dia di sini. Gue udah nggak malu sih kalau di Australia, gue nggak peduli. Cuma ya berisik aja. Dari online. Jadi dari grup-grup itu kalian bisa, selain kalian bisa cari informasi, kalian bisa tanya, kalian bisa chat personal gitu. Misalnya kalian cari kerjaan atau apa, atau maksudnya nggak usah tentang kerjaan deh, misalnya ya, atau kalian yang inisiasi gitu. Gua jam segini ada di sini nih, ada yang di sekitar sini nggak? Nah itu kalau ada yang respon, kalian bisa jadi teman. Atau kalau tidak ada yang merespon, ya lu bisa chat orang personal di situ gitu, yang ya lu tahu misalnya dari chat sebelumnya, oh dia tinggal di sini gitu. Maksud gue chat sebelumnya tuh gini, kalian tuh bisa cari, bisa di search misalnya, biar gampang deh, biar yang semua orang tahu, harusnya ini semua orang tahu ya, Flinders Street. Semua orang tuh, maksud gue orang yang tinggal di Melbourne tuh tahu, pasti tahu Flinders Street. Flinders Street tuh nama stasiun yang paling terkenal. Nah misalnya lu tinggal di Flinders Street atau lu mau ke Flinders Street, lu cari tuh di grup Flinders Street, nanti keluar tuh orang-orang yang sebelumnya ngechat pakai kata Flinders Street itu, jadi kayak kata kunci gitu. Itu orang itu bisa lu chat personal gitu. Atau selain dari grup, ini grupnya tuh bisa Telegram, bisa WhatsApp, atau bisa juga dari Instagram. Dari Instagram itu bisa kayak misalnya influencer yang ada di kota tersebut gitu, dan ya bisa, ya dari situ bisa jadi teman, atau gini. Nah kayak gue itu mau buat sharing session di Melbourne. Nah di sharing session ini itu akan ada banyak orang ngumpul gitu. Banyak tuh, maksud gue paling nggak di atas 10 lah. Nah dari influencer ini ya lu bisa join tuh, bisa join grup itu, dan ya jadi punya teman di situ. Jadi lu bisa dapatkan informasi dari si influencer itu juga jadi alternatif untuk cari teman. Oke, itu yang online menurut gue yang itu. Jadi kalau ada yang mau nambahkan, silahkan tambahin aja di kolom komentar. Nah sekarang kita ke cara nyari di offline, atau offline itu onsite, atau ketemu langsung gitu ya, tatap muka. Cara yang pertama itu yang tadi suruh gue bahas, ikut event atau ikut komunitas. Teman yang gue dapat yang kemarin dinner, yang orang Australia, itu gue dapet dari event yang pernah gue ikuti, yaitu namanya AYEP, Australia Indonesia Youth Exchange Program. Jadi ini program pertukaran pemuda dari Kemenpora gitu. Ini program yang gue ikuti sebelum gue ke Australia, dan akhirnya gue jadi punya teman dari situ gitu. Dan ya beberapa masih temenan sampai sekarang, dan bahkan lumayan dekat. Salah satunya si orang Australia namanya Jay gitu. Atau misalnya kalian sudah di Australia itu ada organisasi yang namanya AIA, Australia Indonesia Youth, A-nya itu Association kalau nggak salah. Jadi itu pemuda Indonesia Australia, siapapun boleh ikut, student boleh, WHV boleh. Nah mereka itu suka ada eventnya yang ngumpul, dinner, lunch misalnya, diskusi apalah gitu. Nah event itu bisa kalian ikuti, ya udah bisa making friends dari situ. Itu atau komunitas-komunitas lain, misalnya komunitas yang berhubungan dengan hobi. Di sini sering tuh ada main bola misalnya, yang semua orang boleh ikut, atau khusus orang Indonesia lagi ya. Jadi di Australia itu ada olahraga AFL namanya. AFL ini Australian Football League, yang secara visual mirip Rugrats sekali, mirip rugby. Secara visual dia mirip rugby, tapi rules dan lain-lainnya itu beda. Nah, ada tim khusus Indonesia di sini. Khusus maksudnya khusus Indonesia tuh maksudnya bukan orang-orang Indonesia doang yang main, tapi dia tuh mengadopsi gimana ya gue jelasin ya. Gini deh, kayak misalnya tim bola di Manado ada Persmin Minahasa. Itu kan
bukan berarti orang-orang yang main di situ harus orang Minahasa atau Sulut United atau yang lebih familiar Persija Jakarta, bukan berarti yang main harus orang Jakarta kan. Jadi ini klubnya klub Indonesia, tapi yang mainnya bebas, bisa dari mana aja gitu. Cuma ada beberapa memang orang yang tertarik lah sama Indonesia gitu. Nah kalian bisa join tuh, itu mereka dengan senang hati. Kalian misalnya nggak tahu apa dari nol diajarin gitu, atau kalian punya hobi lain, misalnya hobi basket, pasti ada gitu. Silahkan cari di Facebook, biasanya ada tuh di Facebook group itu biasanya ada. Yang itu biasanya ya buat umum. Itu hubungannya dengan event dan komunitas. Kalian tinggal datang dan make friends, sama konsepnya. Kemudian dari dating apps. Jadi dating apps tidak melulu digunakan untuk yang aneh-aneh. Soalnya kalau di Indonesia kalau ngomongin dating apps itu arahnya tuh ke wah pasti udah orang nggak bener nih, wah pasti mau maksiat nih gitu. Padahal nggak selalu ya. Bisa jadi, gue tadi mau kasih candaan, tapi candaan ini terlalu vulgar jadi gue tahan gitu. Padahal lucu tuh, kalau gue keluarin lucu, cuma vulgar aja. Gue udah kepikiran candaan buat kalian yang tidak terlalu vulgar. Gue ulang ya. Iya, kalau di Indonesia dating apps pikirannya kayak mau macam-macam gitu, mau maksiat. Padahal kan nggak mau maksiat, pengen masuk doang. Aduh, masih agak vulgar sih, cuma bahasanya aja gue ganti. But anyway, itulah salah satunya gitu. Kalian karena kayaknya beberapa dating apps tuh ada yang bisa disetting ke friends atau ya settingan biasa, tapi intensi ketemunya ya berteman aja. Itu bisa banget itu salah satu caranya. Nah, gimana caranya nambah temen? Ya tentunya cara-cara sebelumnya kalian bisa gunakan, tapi ada cara lain, yaitu ketika kalian sudah punya teman, biasanya teman-teman kalian ini itu di Australia itu sering banget ada hangout bareng. Kayak yang gue itu yang weekend kemarin itu ya itu makan malam bareng, tapi hangoutnya atau makan malamnya itu biasanya biasanya melibatkan alkohol ya, karena budayanya mereka di sini. Nah, kalian kalau misalnya mau dapat teman, mau nambah teman, ya kalian harus embrace budaya ini, harus terima dengan budaya ini. Gue jelasin sebelum kalian mikir gue ngajarin kalian minum alkohol, bukan itu maksud gue. Jadi pasti ada yang nanya kan, bang kalau gue nggak minum gimana? Nah, di sini kalau kalian tidak minum nggak apa-apa, kalian tinggal ngomong, ya udah kalian nggak akan dipaksa minum. Kalian juga ya akan tetap ditemenin gitu. Beda sama di Indonesia, di beberapa pertemanan ya, nggak semuanya, dan ya mudah-mudahan nggak banyak. Tapi setahu gue ada beberapa pertemanan yang ya begitu yang lain minum lo nggak minum, walau dikatain nggak asik itu, akhirnya mereka malas temenan, lo nggak diajak lagi gitu, dulunya juga nggak nyaman. Nah kalau di sini nggak, kalau kalian tidak minum alkohol ya nggak bisa kalian kayak, kalian stop minum, nggak boleh minum itu, gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu yang maksud gue, kalian harus adapt, harus beradaptasi. Itu dia udah biarin mereka minum, lu tinggal bilang aja lu nggak minum gitu. Dan ya itu works. Paling nggak gue belum pernah sih di sini lihat orang yang kayak, wah dia nggak minum, udahlah berarti nggak usah banyak ngobrol sama dia, udah nggak usah diajak lagi, kasih tetap diajak lagi aja gitu. Jadi ya tinggal kalian aja yang ngomong gitu. Tapi kalau misalnya gue iyain, walaupun gue nggak minum, takutnya gue jadi ikut gitu, jadi kebawa. Ya itu sih balik ke diri masing-masing ya. Buat gue, kalau kalian punya prinsip yang kuat, apapun tantangannya, apapun cobaannya, ya pasti ya nggak akan gitu. Mau dikasih duit juga ya pasti tetap aja nggak akan minum gitu. So itu balik lagi ke diri masing-masing. Nah buat gue, kalau kalian mau make friends di sini, ya belajar untuk perkuat prinsip gitu. Karena kalau enggak ya akan sulit untuk cari teman di sini. By the way, ini yang gue bahas ini pertemanannya itu nggak cuma orang Indo aja ya. Kalau misalnya di grup WhatsApp, di Telegram, di WhatsApp mungkin cuma orang Indo, tapi di yang lain-lain tuh ya bisa teman-teman dari negara-negara lain juga gitu. Ada yang lupa gue mention, teman dari tempat kerja, seperti teman gue si Pablo ini orang Ekuador ya. Gue dapet
dia sebagai teman tuh di tempat kerja gitu. Yang orang Italia ini yang Marco gue dapet dari temennya temen. Nah kayak gitu, inilah bukti yang tadi gue mention yang soal hangout itu, yang hangout bareng. Nah akhirnya gue jadi, bahkan gue sekarang tinggal seapartemen sama si Marco gitu. Padahal ya gue nggak kenal dia langsung, gue kenalnya dari si Jake gitu. Itu juga benefitnya punya temen tuh itu. Selain informasi ya ada yang kayak gini, akomodasi, ya gue tetap bayar, cuma bayarnya harga teman gitu. Ya termasuk bertukar informasi lah gitu. Itu sih. Dan terakhir ya kalau mempertahankan teman ya jangan rese karena ya gue pribadi sih ya udah malas kalau orang rese. Ya gini, rese itu mungkin relatif ya, tapi satu hal yang bisa gue kasih advice-nya ke kalian itu jangan egois, jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya itu sih dua itu cara gue berteman ke orang lain. Dan dua hal ini kalau gue boleh sharing ke kalian, dua hal ini yang membawa gue ke Australia. Kok bisa? Ya seperti yang kalian tahu, visa WHP itu kan ada modal yang kalian harus kumpulkan gitu. Paling nggak duit awal untuk ngurus ini itu, dan duit deposit yang harus ada di rekening kalian sebesar 50 juta. Nah gue nggak punya duitnya ya, karena gue jadi orang yang bisa dipercaya, gue ya dianggap orang baik. Jadi gue nggak kesulitan mencari modal itu gitu. Ya teman gue minjemin aja gitu tanpa babi bu, udah nih pakai aja duit gue, udah pinjemin gitu. Ya memang nggak semuanya sih, cuma tetap aja jumlahnya puluhan juta. Dan gue rasa tanpa lu jadi orang yang bisa dipercaya dan tanpa dia nganggap lu sebagai orang baik, lu gak akan dipinjemin gitu. Kecuali dia kaya, mampus gitu. Nggak, orang kaya mampus juga siapa yang mau minjemin puluhan juta atau mau ngasih puluhan juta gitu aja gitu. Nggak, gua rasa itulah pentingnya. Selain mempertahankan pertemanan ya lu bisa dapat benefit juga yang tidak lu duga-duga. Itu sih, itu yang selalu gue pegang. Dan ya kenapa gue berteman dengan teman-teman gue yang sekarang lumayan langgeng ya karena itu juga. Kecuali yang bersangkutan rese ya udah udah menjauh aja gitu, nggak usah ditemenin. Karena ada beberapa juga yang ini jadi advice pertemanan dikit lagi karena ada beberapa juga yang gue kasihan ya, karena ada beberapa juga yang gue kasihan liatnya. Kasihan tuh ya, ini orang ini dimanfaatkan. Dia memang tidak egois, dia memang orang baik. Tapi karena orang tahu ketidakegoisan dia, karena orang tahu kebaikan dia, maka dimanfaatkan terus gitu. Dan ya udah kayak kalau dalam bahasa Inggris tuh took for granted gitu. Took for granted tuh artinya ya disia-siakan aja. Gini. Ya, kebaikannya, ketidakegoisannya itu dilihat sebagai sesuatu yang biasa aja gitu, yang oh ya memang dia harusnya kayak gitu. Dia harusnya emang kayak gitu ke gue, jadi bukan lagi dianggap sesuatu yang istimewa. Ya akhirnya orang ini merasa berhak dibaikin terus, dan ya dia merasa itu haknya dia. Dan si orang baik ini drain gitu, energinya habis karena dia tidak egois. Nah, di kasus-kasus kayak gini ya memang harus rela untuk egois apabila ya itu sudah membuat tidak nyaman diri kalian. Karena ya egois ini bukan egois yang kalian mau menjatuhkan, menghancurkan orang gitu kan, enggak, tapi lebih ke kenyamanan kalian gitu, ketenangan hati kalian. Jadi ya itu juga sih, itu harus punya sikap lah. Ya sebenarnya kalau kalian senang membantu orang gitu, orang manfaatin kalian senang-senang aja nggak apa-apa gitu. Cuma gue kasihan yang ya itu udah kayaknya ngeluh mulu, cuma ya dia tidak punya power untuk peduli terhadap diri sendiri, untuk sedikit egois untuk ketenangan dan kenyamanan diri sendiri. Dan lagi-lagi gue garis bawahi, egoisnya tuh bukan merugikan orang ya, egoisnya tuh lebih ke karena lu yang dirugikan, jadi emang lu harus egois gitu.
Ngerti lah ya maksud gue ya, agak muter-muter tapi yang mudah-mudahan nangkep. By the way, ini stasiun terakhir, bukan stasiun terakhir, stasiun tempat gue harus turun. Ya, namanya Jewel. Arriving Jewel. Nah, jadi gue turun di sini. Nah ini akan segera jadi penutup. Gue mau nunjukin tadi yang mau gue bahas soal pintunya itu nggak seringan kalau tadi pas nunggu gitu. Ini karena cuma singgah doang, itu pintunya agak effort bukan. Makanya tadi gue kaget pas ringan banget. Jeduk. Oke. Mana nih? Lihat ya. Nih. Set, udah bisa dibuka. Nah, tuh. Jadi, jadi nggak seringan yang tadi. Tadi gue gini doang, dong. But anyway, gue udah sampai di stasiun tempat gue turun dan udah segitu aja. Oh, satu lagi terakhir. Orang Australia itu suka ngobrol. Kalau kalian berani, ajak ngobrol aja di tram, di train. Panjang itu nanti obrolannya. Gue mau kasih contoh kalian. Ini gue mau coba ajak ngobrol polisi ini. Tapi kayaknya bukan orang Australia. Kalau orang keturunan Australia suka banget ngobrol, karena gue pernah di sini diajak ngobrol 20 menit gue ngobrol soal sepeda. Ya, bisa. Ya. Gue mau ajak ngobrol, apa ya topiknya? Seru kan? Nah, tapi gue nggak terlalu pede sih kalau bukan orang Aussie tadi, orang keturunan gitu, keturunan orang kayaknya sih orang Asia Tengah, orang Asia Tengah. Kalau India tuh maksudnya Asia apa ya? Pokoknya India, Pakistan dan lain-lain tuh gitu. Kayaknya mereka kurang, gak seterbuka orang Aussie gitu. Kalau orang Aussie lu buka obrolan dikit aja panjang tuh. Karena itu salah satunya cara nyari teman juga. The next day. Sorry, was that the last train or? To the city, yes. Yeah. Alright. What were you trying to get to? No, I'm supposed to. This is my stop, but I just I see like there would be another one. Trams, that one. Oh. Yeah. So this board here, it's a bit silly because we don't have a board for the trains, but they've got one right. for the trams. But yeah, this is for the tram on Sydney Road. Yeah. Just for future reference for you. Alright, yeah. That's why. Thank you. All good, man. You have a nice. Ya. Ini videonya gue buat di hari yang berbeda. Nah kebetulan itu gue dapet polisi yang orang Australia. Makanya tadi gue kasih omongan basa-basi gitu. Nah kalau orang Australia dikasih omongan basa-basi gitu, mereka cari topik lagi gitu. Tadi kan ditanyain kan kayak, lu mau kemana emang gitu? Lu mau ya terus dijelasin lah ini buat tram gitu. So itulah gambarannya kalau kalau kalian berani ngobrol sama orang Australia, conversationnya bisa panjang gitu. Oh iya, gue lupa bahas kemarin kan di sebelumnya di video forklift gue tuh, itu gue cuma iseng doang nanya dia tebak umur gue berapa gitu. Itu obrolannya panjang banget, malah sampai ke Tuhan segala. Bullshit deh. Itu sih. Ya, itu aja. Ini extra footage buat kalian. Flashback. Itu. Anyway, kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you on the next video, Pi.